Assalamualaikum Gemini. Apa kabar kalian di sana? Semoga baik sehat semuanya. Amin ya. Di sini akan saya readingkan untuk kalian. Ini saya ambil tema tentang apa dan siapa yang datang di bulan Juli tahun 2024 ini ya. Oke. Ya, ini yang saya tarik. Jadi kalian sesuaikan aja energi kalian ini di segi apa ya, karir, keuangan, bisnis usaha, atau hubungan asmara, pertemanan, sosial, keluarga ya, apapun itu kalian sesuaikan di sini ya. Dan ini general reading untuk umum dan kolektif. Kalau kalian ingin personal reading, hubungi WA yang ada di description di bawah video ini. Kalian bisa personal reading tentang permasalahan kalian sendiri secara detail pastinya. Kalau di sini kan secara general ya, jadi ada yang resonate dan ada yang enggak kan gitu ya. Itu oke. Kalian sesuaikan aja gendernya di kalian, ini feminin atau maskulin ya. Apa dan siapa yang datang di bulan Juli ke Gemini ya. Oke, kita lihat dua kartu jumping. Oke, sebentar ya. Di sini oke, ada what do you need to release. Untuk Gemini ini di sini, atau apapun yang ada di Gemini ya, atau seseorang yang akan datang, atau dia yang akan datang, atau apapun yang datang ke Gemini atau energi Gemini saat ini ya, kalian sesuaikan di sini. Apakah kalian butuh untuk melepaskan? Ini pertanyaan yang ada di kalian. Mungkin kalian istilahnya saat ini mungkin lagi mencari jawaban kali ya, mencari jawaban untuk apakah kalian akan melepaskan atau enggak gitu ya. Energinya seperti itu. Melepaskan apapun itu ya, kalian sesuaikan di sini, entah di hubungan asmara atau di segi karir, keuangan, bisnis usaha, atau apapun itu. Ini kalian saat ini lagi mempertanyakan ini ya, mempertanyakan untuk apakah kalian butuh untuk melepaskan, atau di sini kalian lagi mencari jawaban untuk melepaskan atau enggak ya. Di sini diminta untuk kalian fokus ke, karena ini ada warning moon, fokus untuk ke perasaan kalian di sini ya. Itu jadi diminta untuk kalian mencari jawaban dari hati kalian sendiri di sini, apakah kalian akan melepaskan atau enggak. Di sini energinya seperti itu ya. Itu, atau di sini lebih ke kalau misalkan kalian mau melepaskan dan mungkin kalian ragu, ini diminta untuk mencari jawaban dari keyakinan atau hati kalian di sini. Energinya seperti itu ya. Oke. Kalian sesuaikan aja di sini. Jadi mungkin kalau misalkan ini hubungan dengan seseorang ini, apakah seseorang ini yang pernah lepas dengan kalian atau pernah nggak ada komunikasi dengan kalian, mungkin kalian mempertanyakan itu dan ternyata malah justru dia yang datang. Oke, kalian sesuaikan aja ya itu. Dan di sini mungkin dianya juga menanyakan ke Gemini juga, apakah Gemini ini melepaskan energi dari dia atau enggak kayak gitu ya. Yang pasti ini kayak ada pertanyaan-pertanyaan di kalian berdua di sini, apapun itu. Ada adjustment required. Ini juga ada third quarter moon ya. Ini untuk Gemini energi feminin ya, biasanya energi moon itu. Jadi kalau saya lihatnya lebih ke, saya nggak tahu apa yang kalian rasakan selama ini. Ini kayak kalian ini untuk saat ini lebih ke fokus ke perasaan kalian. Kalau masalah tentang berpikir ya, atau tentang logik kayak gitu, mungkin kalian lebih ke nggak ingin berpikir terlalu banyak, atau nggak ingin overthinking gitu ya. Kalian lebih ke menginginkan untuk fokus ke hati kalian sendiri, kehidupan kalian sendiri, mungkin seperti itu. Perasaan kalian sendiri, kalian mungkin lagi menganalisa, mengevaluasi, mengobservasi tentang hati kalian sendiri. Jadi kalian sesuaikan aja di sini. Yang pasti apapun yang kalian pertanyakan, kalian fokuskan ke hati kalian dulu kayak gitu ya, ke hati kalian dulu.
apakah ada jawaban atau enggak di situ, kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian belum mendapatkan jawaban, ini diminta untuk kalian menanyakan ke seseorang yang ahli, mungkin seperti itu, kalian sesuaikan. Yang pasti di sini kayak kalian lagi mencari jawaban nih, jawaban dari kehidupan kalian ya. Dan mungkin ada seseorang yang membantu memberikan jawaban ke kalian, it's okay, tentang keraguan-keraguan kalian. Dan ternyata dia datang ke kalian, it's okay, kalian sesuaikan aja di sini ya. Itu yang pasti di sini kalau misalkan nih kalian butuh jawaban ya, butuh pertolongan, bantuan dari orang lain akan datang untuk membantu memberikan jawaban ke kalian. Dan ini otomatis semuanya kembali ke Gemini juga gitu ya, untuk memutuskan hal ini, karena yang tahu aslinya itu kan Gemini prosesnya gitu. Jadi lebih untuk di bulan Juli ini untuk Gemini lebih fokus ke apa namanya, perasaan ya, ke perasaan, dan lebih memilih untuk empati, simpati, apa namanya, perasaan, cinta, kayak gitu ya. Itu mungkin lebih memilih ke itu ya, it's okay, kalian berikan itu gitu. Istilahnya mungkin kalian nggak mau memberikan kehidupan kalian penuh dengan overthinking, dan kalian lebih memilih untuk memberikan kepekaan kalian, kepedulian kalian, empati kalian, kayak gitu, untuk diri sendiri atau untuk orang lain ya. Itu berikan energi itu ke orang-orang di sekitar kalian, ke kalian sendiri, atau di partner bisnis juga. Mungkin partner bisnis yang kalian ambil untuk memberikan kebaikan-kebaikan ke kalian, atau kalian ingin mempunyai usaha bisnis sendiri, yaitu usaha atau bisnis sendiri yang benar-benar kalian suka, kalian fokuskan di situ, maka hasilnya akan sangat memberikan kebahagiaan ke kalian gitu ya. Sesuaikan aja energi di kalian di sini, oke. Don't let pride get in your way. Leo, mungkin kalian Gemini dealing dengan Leo. Ini untuk di bulan Juli ini kalian mendapatkan buah dari kesabaran dan kekuatan kalian selama ini menjalani proses hidup. Jadi ada hasil yang kalian kerjakan selama ini penuh dengan kesabaran, kayak gitu ya. Itu apapun itu ya, effortnya, usahanya, kerja kerasnya, ikhtiarnya kalian, kayak gitu ya, kerja keras kalian ini akan membuahkan hasil. Dan ini kalian menjalani semua proses dengan penuh kesabaran dan kekuatan di masa lalu ya, hasilnya akan kalian dapatkan di bulan Juli ya. Oke sih, kalau kalian saat ini lagi fokus ke hubungan asmara ya, ini pelan tapi pasti kalian akan mendapatkan keberhasilan di effortnya kalian. Kalau di karir, keuangan, bisnis, usaha ya, ini diminta untuk kalian jalani aja semua proses gitu ya. Apa namanya, sabar menjalani, kayak gitu, lebih ke intens, continue, kalian kerjakan semuanya, nanti buah dari apa yang kalian lakukan ini juga akan mendapatkan hasil yang maksimal juga gitu ya. Dan ini kalau kalian sudah berhasil, diminta untuk jangan sombong. Jangan sombong, oke. Karena ini sepertinya dengan energi seperti itu kalian akan mendapatkan hasil yang maksimal gitu loh ya, kayak gitu. Karena diminta untuk nggak boleh untuk bersombong ria, itu berarti kan hasilnya akan sangat-sangat memuaskan. Oke. Ya, ini dulu. Oke, ada hold you vision. Kalian benar-benar ingin mempunyai visi kedepannya sangat-sangat jelas, dan ini kalian dapatkan di bulan Juli ya. Itu jadi visi, tujuan, pencapaian kalian apa nih, kayak gitu. Mungkin ini yang dipertanyakan kalian ya, keraguan kalian ini apakah visi, misi, tujuan akan kalian capai. Dan di sini mungkin kalian melewati proses gitu ya, mungkin ada tantangan tersendiri, tetapi kalau saya lihatnya dengan tantangan ini kalian bisa menjalani semuanya dengan kesabaran dan kekuatan kalian, dan kalian akan mencapai puncaknya. Ada ini ya, gunung. Mungkin kalian yang suka gunung, atau kalian yang apa ya istilahnya, suka naik gunung,
seseorang yang suka naik gunung ya, istilahnya pendaki gunung, mungkin kalian diantaranya itu kalian suka untuk ke gunung dan pada akhirnya kalian bisa mencapai puncaknya. Di puncak gunung itu ya kalian bisa melihat dengan jelas nih seluruh alam semesta, dan itu visi kalian gitu ya, ada keberhasilan nyampe puncak di sini. Mungkin bulan Juli akan ada keberhasilan yang kalian capai di sini, tujuan kalian ya itu, meskipun kalian melewati proses ya, tetapi kalian akan bisa mencapai kesuksesannya, puncaknya, keberhasilannya, kayak gitu. Energinya seperti itu. Seseorang ini otomatis kalau menuju ke Gemini ya dia akan memberikan keberhasilan untuk tujuan dianya bersama dengan Gemini, kayak gitu. Gitu sih ya. Oke, sebentar ya. Ini ada your hard work is paying off, ini tadi ya, ini konfirmasinya nih. Capricorn itu workaholic juga ya. Kalau kalian lagi fokus ke pekerjaan ya mungkin apa yang kalian jalani selama ini akan membuahkan hasil gitu. Usaha kerja keras kalian ini akan mendapatkan hasilnya, mendapatkan kesuksesannya, keberhasilannya, kayak gitu. Apa yang kalian usahakan, yang kalian lakukan di sini, bulan Juli kalian mendapatkan hasil dari apa yang kalian usahakan selama ini. Kayak gitu sih energinya ya. Itu. Oke. Apakah mungkin untuk Gemini ini fokus ke karir keuangan? It's okay. Kalian bisa sesuaikan aja ya. Kalau di hubungan asmara mungkin saat ini komunikasi mungkin lagi ada kendala untuk Gemini dengan seseorang, dan seseorang ini fokus ke karir keuangan, bisnis, usaha dulu ya. It's okay. Di hubungan asmara kalian akan ada keseimbangan di hubungan asmara kalian, dan di sini mungkin kalian dealing dengan Libra. Hubungan asmara kalian akan lebih romantis ya. Di sini ada a new romantic cycle begins. Ini lebih ke hubungan asmara kalian ini akan dimulai lagi, atau akan ada perbaikan lagi, pembaharuan lagi, akan ada cinta baru lagi, mungkin seperti itu di kalian ya. Atau mungkin seseorang ini adalah cinta baru kalian. It's okay, orang baru. Atau mungkin kalau kalian sudah mempunyai hubungan dengan seseorang ini dan terkendala karir keuangan, bisnis, usaha di kedua belah pihak ya, ini dia akan memperbaiki atau memperbarui hubungan dengan kalian lagi. It's okay, kalian sesuaikan. Yang pasti ini hubungan asmara akan lebih romantis lagi daripada sebelumnya, dan kalian seimbang di hubungan asmara ini dengan seseorang ya. Oke sih. Wow. Fokus cinta and love Oke. Gimana sih? Oke ya. Oke, ini dulu ya, ini bottom of the deck-nya aja. Ntar ini ada balance spirituality and practical. Pisces, mungkin Gemini dealing dengan Pisces ya di sini. Seseorang ini dari segi spiritualitas, agama, keyakinan dianya seimbang dengan kehidupan praktis. Kehidupan praktis itu gimana? Dengan istilahnya ibaratnya kayak gini ya. Dari sisi apa namanya? Sisi spiritual dan realita itu seimbang kayak gitu ya. Paham ya? Oke, semoga kalian paham di sini. Yang paham mungkin cuman Pisces. Oke ya, di sini istilahnya gini. Seseorang ini sosok yang mempunyai keseimbangan di segi dunia akhiratnya kayak gitu, ilmu dunia dan ilmu akhirat, dan menjalani semuanya kayak gitu ya. Ibaratnya seperti itu. Contoh praktisnya, karena ini praktikal ya. Contoh praktisnya, contoh sederhananya kayak gitu. Dan dianya ini lebih memberikan komunikasi yang lebih sederhana agar Gemini tahu, agar Gemini paham. Nah kayak gitu energinya ya itu.
mungkin kalian yang dealing dengan Pisces itu mempunyai karakter yang seperti itu, bahwa dia memberikan banyak pemahaman ke banyak orang dan lebih ke memberikan orang lain agar bisa mengerti itu bagaimana ya tentang komunikasi yang dia berikan ya, kayak gitu. Lebih dia memilih untuk memberikan komunikasi yang praktis-praktis aja, yang singkat tapi jelas, singkat, padat, dan jelas. Nah kayak gitu, orangnya seperti itu karakternya. Jadi nggak banyak ngomong ya, nggak banyak cerita kayak gitu. Lebih ke memberikan jawaban singkat, padat, dan jelas kayak gitu ya, dan kalian mengerti dengan hal itu kayak gitu. Nggak yang terlalu bertele-tele itu, nggak. Lebih memilih untuk seseorang ini, kalau misalkan dengan Gemini nih memberikan jawaban ya yang singkat, padat, jelas aja kayak gitu, nggak terlalu yang banyak bicara. Nah kayak gitu, orangnya seperti itu. Atau mungkin kalau di hubungan asmara nih, misalkan Gemini ya, zodiak Gemini itu mungkin kalian termasuk atau enggak. Zodiak Gemini itu kan kuncinya komunikasi dan banyak komunikasi gitu. Istilahnya Gemini itu suka cerita, suka ngobrol, suka berbicara ya, suka berbicara yang panjang lebar kayak gitu, suka istilahnya mungkin lebih detail, mungkin seperti itu ya, memintanya seperti itu. Tetapi dia dengan praktisnya, dengan komunikasi yang enggak terlalu banyak bicara, yang lebih sedikit bicara ya, tapi dia banyak bekerja, ibaratnya dia ini sosok yang memberikan tindakan nyata daripada bicara kayak gitu ya. Itu jadi kalau Gemini dengan dia ini lawannya gitu untuk komunikasi kayak gitu tuh lawannya. Mungkin dia sebagai pendengar, Gemini sebagai pembicara. Nah kayak gitu ya, kalian sesuaikan aja di sini. Jadi mungkin Gemini membutuhkan seseorang yang seperti dia, yang bisa mengimbangi ya, meskipun jawabannya dari komunikasi dengan Gemini ini singkat, padat, tetapi jelas, dan Gemini suka itu. Jadi saling menyeimbangkan gitu ya. Jadi nggak terlalu banyak bicara juga, nggak terlalu diam juga kalau bersama. Nah kayak gitu ya. Gemini membutuhkan sosok yang seperti itu, sosok yang memberikan keseimbangan, kestabilan di energinya Gemini. Dan mungkin seseorang ini datang ke kalian, mungkin ini di sisi pertemanan, sisi hubungan asmara, sisi komunikasi. Nah kayak gitu. Di sisi karir juga seperti itu, mungkin seseorang ini lebih ke menginginkan untuk Gemini berikan tindakan dan tindakan. Nah kayak gitu ya, mungkin diminta seperti itu ya. It's okay, kalian saling bisa menyeimbangkan juga di sini kayak gitu. Orangnya seperti itu sih. Yang pasti Gemini kalau mempunyai energi ini atau berhubungan dengan seseorang yang berzodiak Pisces akan menemui hal yang seperti ini. Dan justru dengan ini bisa memberikan keseimbangan ke Gemini juga, karena dia sosok yang pendengar ya, pendengar sejati, pendengar setia gitu, nggak banyak ngomong tetapi suka mendengarkan. Nah kayak gitu. Dan yang suka cerita itu Gemini gitu ya. Jadi it's okay, kalian saling menyeimbangkan gitu ya, kayak gitu. Jadi saling bertukar energi, bertukar ilmu, mungkin seperti itu ya. Seseorang ini datang ke Gemini. Oke sih, yang pasti seseorang ini lebih ke memberikan singkat, padat, dan jelas, praktis-praktis aja kayak gitu. Apapun itu di kehidupan dianya. Kalau komunikasi dengan Gemini, misalkan Gemini membutuhkan dia bicara banyak, mungkin nggak akan mendapatkan dari seseorang ini gitu ya. Itu oke sih, karena karakter Pisces seperti itu ya. Oke. Ya, yang pasti di segi spiritualitas, agama, keyakinan dia juga kuat di sini. Lebih ke situ sih, makanya dia nggak banyak bicara ya, kayak gitu. Oke sih. Oke. Ya. Dan ini ada bottom of the deck-nya. Yang pasti di sini untuk sisi spiritualitas Gemini berhubungan dengan seseorang ini ada koneksi spiritual ya. Jadi ada peningkatan di spiritualitas untuk Gemini. Ke dia ke Gemini juga. Oke. Your commitment is paying test. Ini Moon juga ya. Oke. Ada komitmen yang kalian pertanyakan Gemini ya ke seseorang ini.
Mungkin pernah dia berjanji ke Gemini gitu ya, pernah dia berkomitmen ke Gemini di sini, dan mungkin ada perubahan-perubahan tersendiri karena dia nggak banyak bicara ya kalau saya lihatnya di sini. Seseorang inilah yang akan datang ke Gemini di bulan Juli kayak gitu yang kalian pertanyakan ya. Mungkin kalian pernah ada komitmen dengan seseorang ini dan dia memberikan komitmen itu ke Gemini, begitukah? Oke, yang pasti ini seseorang yang Gemini pertanyakan selama ini dan dia datang gitu ya. Oke ya, kalian sesuaikan aja energinya ya. Yang pasti seseorang ini komitmen ini segi apapun itu ya, karir, keuangan, bisnis, usaha, mungkin ada kontrak, perjanjian, kesepakatan di kalian yang kalian pertanyakan selama ini, dia datang memberikan komitmen itu. Oke, memberikan kontrak, kesepakatan, perjanjian itu ya. Oke, Knight of Pentacle ya, dia sudah berada di perjalanan Gemini. Kalian sesuaikan, kalian fokus di partner bisnis atau hubungan asmara atau segi yang lain. Yang pasti dia sudah berada di jalan nih untuk menuju ke Gemini ya. Kalau ini di segi karir, ini otomatis seseorang ini akan mempunyai apa ya, akan memberikan komitmen ya, memberikan komitmen ya, akan memberikan hasil, mungkin ya hasil dari kerja keras Gemini ya, oke. Atau yang berhubungan dengan kontrak, perjanjian, kesepakatan ya, komitmen di Gemini dia akan datang. Ten of Pentacle ya, dia ini sekarang lagi menjalani usaha atau bisnis keluarga besar, atau mungkin Gemini juga seperti ini saat ini yang dijalani ya. Kalian sesuaikan aja. Yang pasti di sini seseorang ini lagi mengembangkan, mungkin ya lagi mengembangkan usaha atau bisnis keluarga yang saat ini dia jalani, atau mungkin dia sebagai tulang punggung keluarga juga gitu ya. Yang pasti dari keluarga besar dianya ini keluarga yang menengah ke atas ya, itu dari segi materi ya, dari segi status sosialnya itu dia menengah ke atas nih, yang seseorang yang berhubungan dengan Gemini nih kayak gitu ya. Dan dia mempunyai usaha atau bisnis sendiri, dan saat ini dia lagi mengelola usaha bisnis keluarganya kayak gitu ya di sini. Dan di sini lebih ke dia memang benar-benar lagi berkomitmen, bertanggung jawab menjalani proses untuk karir keuangan dianya, bisnis usaha keluarga dianya kayak gitu. Energinya seperti itu. Kalau seseorang ini berhubungan dengan Gemini ya, dia akan mempunyai hubungan dengan Gemini, menjadi keluarga besar yang sama status sosialnya. Mungkin dia juga mempunyai status sosial seperti ini dengan Gemini. Gemini juga sama dia, istilahnya kalian sama-sama dari status sosial yang menengah ke atas ya di sini, karena mempunyai usaha atau bisnis sendiri. Oke, apapun itu usahanya ya, bisnisnya kayak gitu. Seseorang ini juga mempunyai status sosial yang sama dengan Gemini. Ini banyak kesamaan dengan Gemini nih kalau saya lihatnya. Dan seseorang ini juga sosok yang setia juga kalau di hubungan asmara ya, setia juga, bertanggung jawab, berkomitmen juga, orangnya seperti itu. It's okay sih. Yang pasti di sini seseorang ini sosok yang sayang dengan keluarga gitu ya, sayang cinta dengan keluarga besar. Oke. Ini kok saya ketarik dengan 3 kartu ini ya. Bentar, ini kok saya pegang-pegang kartu kuat sekali. Biasanya saya kalau energi kuat di saya itu biasanya meminta untuk kartu itu dibacakan. Oke ya, memang bagus. Oke, bottom of the decknya Six of Pentacle. Wow ya.
Mana dulu nih ya. Oke, ini dulu tadi ya, ini dulu Queen of Pentacle ya. Ini dari segi karir, keuangan, bisnis, usaha dianya sangat-sangat mapan. Ini menjadi orang nomor 2 ya. Ini Queen of Pentacle. Dia seorang ratu, ratu Pentacle. Dia mempunyai usaha atau bisnis sendiri nih kalau saya lihatnya. Dan ini usaha bisnis ini sudah besar nih, sudah besar, sudah meningkat sangat-sangat signifikan. Ini mungkin awalnya dari usaha keluarga besar kali ya, dan dia menjalani semua proses dan ada peningkatan ini gitu, peningkatan di segi kemapanan dalam karir gitu ya, atau mempunyai usaha bisnis yang ada peningkatan yang signifikan dan mapan. Makanya dia fokus ke karir keuangan dulu kali ya. Untuk hubungan dengan Gemini mungkin lebih di nomor 2 kan kali ya. Seperti itu. Yang pasti di sini kalau saya lihatnya sosoknya setia, karena dari keluarga yang setia juga, sosok yang berkomitmen, bertanggung jawab, suka menolong, membantu, berbagi, bersedekah, orangnya loyal and royal di sini ya. Energinya seperti ini. Mungkin dengan Gemini seperti itu juga. Oke sih. Yang pasti dianya ini juga sosok yang bertanggung jawab gitulah. Kalau dia laki-laki dia tegas tetapi lembut, mempunyai hati baik. Tapi kalau dia perempuan ya, ini dia sosok yang lembut tetapi tegas. Cara memimpinnya ini sepertinya dia sosok pemimpin ya, sosok pemimpin di sini, sosok ratu hijau, ratu kidul. Oke ya, ratu kidul itu ratu pantai selatan gitu ya. Adakah hubungan seperti itu dengan Gemini? Oke. Yang pasti di sini sosoknya sosok yang sudah pakai mahkota gitu. Jadi sosok yang berhasil pastinya ya orangnya. Sosok yang mandiri, mempunyai karir atau usaha bisnis sendiri, mungkin seperti itu. Kalau di hubungan asmara ya dia akan akan memberikan komitmennya ke Gemini, yang mungkin Gemini pertanyakan selama ini kayak gitu. Dia masih setia gitu. Nine of Cups. Dia ini sosok yang suka akan rumah, suka akan ketenangan ya di sini. Karakter seseorang ini. Mungkin mempunyai usaha atau bisnis sendiri di rumah, it's okay. Dan ini memberikan kebahagiaan untuk dianya dari hasilnya ya. Dia sosok yang tenang, nggak banyak bicara juga tadi ya, itu tenang, nggak banyak bicara, misterius orangnya kayak gitu ya. Itulah, ini sosok orang rumahan ya, orang rumahan nih, nggak suka keluyuran kayak gitu ya. Itu kalau misalkan mempunyai usaha atau bisnis sendiri ya, ini dia handle dari rumah gitu. Kalian terhubung dengan seseorang seperti ini, Gemini. The Wheel of the Year, ini dalam waktu 1 tahun ini ke depan, seseorang ini roda berputar ya dari bawah ke atas. Jadi dia dinaikkan derajatnya ya, pangkat, derajat, kedudukan, posisi, jabatan kayak gitu. Itu ada kenaikan-kenaikan yang signifikan di bulan Juli ini, yang mungkin berhubungan dengan Gemini ya. Kalian sesuaikan di sini, atau seseorang ini mempunyai kehidupan dianya sendiri yang seperti itu kayak gitu. Yang pasti harapan, keinginan, doa terwujud untuk kehidupan dianya sendiri, di proses kehidupan dianya, terutama di segi karir, keuangan, bisnis, usaha, ada peningkatan ya. Pentakelnya juga besar juga yang dijalani kayak gitu ya. Itu, atau dia ingin mempunyai usaha atau bisnis yang baru lagi, ingin ada peningkatan lagi kayak gitu. Yang pasti hasilnya besar ya, ada keberlimpahan di sini, ada Age of Cup juga gitu, kayak gitu sih. Kalau di hubungan asmara mungkin dia ini orang baru yang masuk ke kehidupan Gemini kayak gitu ya. Itu kalau di hubungan asmara ini dia sosok yang bisa memberikan
memberikan cinta besarnya dia, rasa sayang cintanya dia itu sangat-sangat besar ke Gemini di sini dengan cup ini ya. Yang pasti akan ada keberhasilan, keberlimpahan di Gemini di bulan Juli tahun 2024 ini. Yang mungkin berhubungan dengan seseorang ini ya, oke, kalian sesuaikan. Yang pasti di kehidupan Gemini ini apa dan siapa yang datang ini ya tentang karir, keuangan, bisnis, usaha ada peningkatan yang signifikan, keberlimpahan, ada seseorang baru atau seseorang yang memang sudah lama bersama dengan Gemini tetapi mempunyai cinta baru ya, kalian sesuaikan, ini akan datang ke kalian nih Gemini. Orangnya masih sendiri. Dan di sini tujuan kehidupan Gemini akan tercapai di bulan Juli. Planning atau rencana akan terrealisasi dan terwujud di bulan Juli seperti apa yang Gemini harapkan, inginkan, wujudkan di sini ya energinya. Jadi roda berputar, yang tadinya Gemini berada di bawah, ini bulan Juli Gemini akan naik tingkat lagi, naik ke atas lagi. Kayak gitu sih. Pencapaiannya, tujuannya, visi misinya terwujud di bulan Juli. Wow. Yang otomatis Gemini berhubungan dengan sosok yang seperti ini ke Gemini ya. Dan Gemini mempunyai energi itu juga jadinya gitu kan. Oke. Two of Cups. Ini untuk Gemini yang ingin adanya pernikahan, ini kalian akan menikah di bulan Juli ya. Yang kalian sudah ada tujuan untuk menikah dan mungkin ini pernikahan yang kalian pertanyakan ini kayak gitu ya, itu dia akan memberikan realitanya di bulan Juli. Mungkin di antara kalian ada yang menikah di bulan Juli, oke, ini mungkin energi pasangan kalian ya, suami atau istri kalian. Kalau misalkan kalian di bulan Juli lagi merencanakan ini ya, otomatis ini akan kedepannya akan ada komunikasi tentang hal ini di bulan Juli dan akan mendapatkan realita ke depan. Kalian bisa ada komitmen pernikahan, ada pernikahan di kalian ya gitu. Kalau di segi karir, keuangan, bisnis, usaha ya, ini ada kontrak, kesepakatan, perjanjian yang saling menguntungkan satu sama lain di sini dengan partner bisnis kalian di sini ya, dan kalian hasilnya sama-sama saling menguntungkan. Kalau di hubungan asmara ya, kalian sama-sama saling sayang, saling cinta di sini kedua belah pihak nih. Nggak cuman sepihak aja tetapi kedua belah pihak. Mungkin kalau kalian dealing dengan orang yang sudah lama bersama dengan kalian tetapi komunikasi mungkin ada kendala ya, dia akan memperbaiki komunikasi dan memberikan hubungan yang lebih ada tujuan, lebih komitmen, lebih serius di sini gitu ya. Ada ketulusan cinta, kejatian cinta di hubungan ini gitu. Oke. Ya, dan di sini bottom of the deck-nya ini ada Six of Pentacle. Ini karena selama ini ya, sebelum bulan Juli ini Gemini memberikan banyak kebaikan, cinta, kasih sayang, banyak menolong, berbagi, bersedekah, membantu, memberikan support apapun itu. Sebelum bulan Juli nih Gemini berinvestasi dengan penuh kebaikan dan cinta, berbagi, bersedekah juga, menolong ya, it's okay. Gemini mendapatkan ini, mendapatkan keberuntungan, keajaiban ini kayak gitu ya. Baik dari segi karir, keuangan, bisnis, usaha atau hubungan asmara, ada pernikahan, ada komitmen yang serius, ada seseorang yang memang benar-benar menyayangi dan mencintai Gemini kayak gitu, dan ada pernikahan di kalian. Oke sih ya. Oke, itu untuk karir, keuangan, bisnis, usaha yang pasti ada peningkatan signifikan. Ini Juli tahun ini ya, tahun 2024. Energinya ada keberuntungan, keajaiban, keberlimpahan untuk Gemini. Oke. Hubungan asmara Gemini, forgiving and learning. Hubungan asmara
untuk Gemini dengan seseorang ini membutuhkan pemaafan ya. Dari pembelajaran selama ini, di sini ini dibutuhkan pemaafan kalian. Hubungan yang membutuhkan pemaafan di sini, hubungan asmara ya. Oke. Dan di hubungan ini untuk Gemini dengan seseorang ini dengan Gemini ya, otomatis ini ada pembelajaran juga di hubungan asmara, ada pemaafan juga di sini yang otomatis mungkin tentang komunikasi yang nggak lancar kayak gitu ya, mungkin seperti itu. Jadi ini membutuhkan pemaafan kedua belah pihak, it's okay, dan dia akan datang sesegera mungkin atau secepatnya. Ini ada very soon ya. Mungkin akan ada seseorang yang meminta maaf ke Gemini karena kemarin-kemarin nggak memberikan komunikasi seperti apa yang Gemini harapkan, dan dia datang untuk meminta maaf. Atau mungkin Gemini yang meminta maaf ke dia, it's okay, sesuaikan aja. Yang pasti ini waktunya sesegera mungkin atau secepatnya. Tiba-tiba mungkin ada seseorang yang tiba-tiba meminta maaf ke Gemini dari kesalahan-kesalahan dia. Begitukah? Yang pasti ini seseorang yang tiba-tiba saja datang, tiba-tiba saja. Oke, sebentar, ini tadi kok kebuka ya. Tiba-tiba saja datang. Oke, karena kenapa datang tiba-tiba saja? Karena chemistry kuat. Ikatan batin kalian sama-sama kuat Gemini. Ikatan batin atau chemistry-nya dia ini sama dengan Gemini ya. Gemini juga sama dengan dia. Yang pasti ini banyak kesamaan di kalian nih energinya. Dan seseorang ini batinnya kuat ke Gemini gitu loh. Chemistry-nya kuat. Ya, itu. Dan kenapa dia tiba-tiba datang ya, kayak terpanggil gitu ya. Terpanggil dari sisi batin dia kayak gitu. Ini sangat-sangat kuat. Ini banyak kesamaan dengan Gemini ya, seseorang ini. It's okay sih. Dan dia akan datang karena panggilan batin, panggilan chemistry-nya dia. Dan nih panggilan keyakinan dianya juga ada trust. Ya, dari segi keyakinan agama dianya sangat-sangat kuat di sini. Energinya seperti itu. Dan kalau hubungan asmara dengan Gemini ini, dia mempercayai Gemini dan Gemini mempercayai dia kayak gitu ya. Energinya seperti itu. Yang pasti kalian ini saling percaya satu sama lain di hubungan asmara ini. Saling yakin satu sama lain. Karena kalian sama-sama mempunyai energi spiritualitas, agama, keyakinan juga sama-sama kuat gitu ya. Kalian terhubung lewat doa juga. Dan ini ada pembimbingan dari Tuhan juga gitu. Di hubungan asmara kalian ini selalu terbimbing nih ya. Energinya. Biasanya energi jodoh nih. Seperti ini. Ya, jodoh itu memang datangnya melewati proses ya. Melewati proses gitu. Dan kalian bisa melewati proses yang mungkin ada kendala-kendala, mungkin dari komunikasi atau apapun itu. Kalian tetap bersama, tetap sabar menjalani proses hubungan asmara bersama ya, it's okay. Dia akan menikah tadi ya. Kalian, yang penting kalian saling yakin, saling percaya satu sama lain ya. Koneksikan lewat doa, ikatan batin kalian kuat ya, otomatis ini hubungan akan menuju ke hubungan nih ya, hubungan yang lebih menuju ke pernikahan. Dan di sini ada what waiting for. Hubungan asmara ini kalian memberikan kesabaran di sini energinya ya, kayak gitu. Jadi buah dari kesabaran dan kekuatan kalian selama ini ya, itu ini akan membuahkan hasil kayak gitu ya. Itu karena dengan energi what waiting for ini worthy untuk kalian tunggu, dan kalian selama ini menunggu atau dia menunggu Gemini, it's okay ya, itu. Karena ini waktu itu milik Tuhan gitu kan, jadi otomatis waktu dihandle sama Tuhan ya, waktu
diambil alih ke Tuhan gitu. Kalian menyerahkan semua ke Tuhan, ya it's okay. Tuhan yang Tuhan yang mengambil alih hubungan asmara kalian, ya kalian akan tetap bersama sepanjang kalian sama-sama sabar menunggu. Nanti ada waktu yang tepat kalian akan dipersatukan dengan seseorang ini dalam satu ikatan pernikahan di sini, kayak gitu ya. Energinya seperti itu sih. Dan kalau saya lihatnya kalian lebih ke sabar ya, lebih ke sabar di sini, lebih ke memberikan hubungan yang penuh dengan kesabaran. Buah dari kesabaran ya, buah dari kesabaran kalian akan membuahkan hasil. Buah dari kesabaran kalian akan membuahkan hasil. Oke, ya. Ini waktunya Tuhan untuk memberikan hubungan asmara kalian menuju ke serius ya. Karena di sini ada Two of Cups, kalian saling sayang, saling cinta, kalian dipertemukan. Ya, kalian akan ada pernikahan. Dan di sini bottom of the deck-nya engagement. Mungkin kalian melewati proses untuk lamaran, tunangan dulu ya. Itu sebelum ada pernikahan kalian melewati proses adanya lamaran, tukar cincin. Kayak gitu. Ini dulu yang kalian jalani, baru nanti ada pernikahan. Mungkin atau ini kalian sudah ada lamaran, it's okay, dengan seseorang ini. Dan mungkin dia akan memberikan pernikahan ke kalian, it's okay ya. Kalian sesuaikan aja. Yang pasti di sini apapun proses di kalian, hubungan asmara kalian ini akan dibimbing menuju ke pernikahan, cuman melewati proses untuk lamaran dulu, tukar cincin dulu, kayak gitu ya. Begitu. Oke. Dan mungkin ini komitmen yang kalian pertanyakan selama ini gitu dengan seseorang ini. Hasilnya seperti itu di bulan Juli. Nih pertemanan ya. Apapun itu di kalian ya, entah ini hubungan asmara, karir, keuangan, bisnis, usaha atau yang lainnya, atau di pertemanan kalian ini akan ada seseorang yang datang ke kalian Gemini. Ini mungkin teman kalian ya, atau kenal lewat medsos, atau kalian di hubungan asmara melewati proses pertemanan dulu dan kalian menjadi keluarga kecil. Nih ada Ten of Cups ya, menjadi keluarga kecil bahagia. Ini kalian kayak seperti ada proses pertemanan di hubungan asmara kalian, dan dengan berteman itu kalian saling tahu kehidupan pribadi masing-masing, ada tumbuhlah chemistry ya, keyakinan, percaya, saling percaya ya. Kemudian kalian saling menjalin hubungan asmara, ada komunikasi untuk menuju ke hubungan asmara lebih serius ya. Ini dari pertemanan kalian menuju ke pernikahan kayak gitu, mencapai keluarga kecil bahagia. Oke. Ini ada the moon. Di sini hubungan asmara kalian ini akan tetap bersatu bersama selamanya. Atau di karir, keuangan, bisnis, usaha ini ya kalian nggak akan berpisah gitu ya. Kalian akan selalu ada hubungan di segi itu juga kayak gitu. Dan di sini lebih ke hubungan yang akan bersatu bersama selamanya di sini. Meskipun melewati proses ya. Tapi di sini kalian akan tetap selalu bersama dengan seseorang ini. Begitukah? Ini kayak ada energi bulan 8 juga. Atau mungkin ini teman yang saya nggak tahu. Apakah kalian kenal di bulan Agustus atau kalian akan dipertemukan di bulan Agustus untuk menikah? Mungkin bulan Juli baru ada komunikasi di kalian untuk menikah, dan bulan Agustus kalian akan ada pernikahan itu. It's okay. Realita menikah itu di bulan Agustus. Kalian bicarakan bulan Juli. It's okay. Yang pasti kalian sesuaikan ya. Gitu. Ini kayak ada hal-hal yang kalian jalani di bulan Agustus. Mungkin bulan Agustus inilah saatnya kalian dipersatukan ya. Dipersatukan secara real mungkin. Kayak gitu.
Oke. Clover, ya. Dia ini akan datang ke keluarga kecil kalian di sini. Bulan Agustus mungkin ya. Mungkin ada apa ya, kayak rencana di bulan Februari, dan kalian komunikasikan lagi di bulan Juli, dan dia datang secara realita bulan Agustus. It's okay, kalian sesuaikan aja. Yang pasti di sini kalian dipertemukan dengan sosok yang tulus. Ini tadi ya, ada ketulusan cinta, kejatian cinta di dianya ke Gemini ke dia juga. Biasanya energi ketulusan cinta, kejatian cinta itu kedua belah pihak, chemistry-nya sama-sama kuat. Ya di sini dia akan datang memberikan penuh cinta ke Gemini. Gemini dikelilingi orang-orang yang penuh cinta ya di sini. Ada keberuntungan, keajaiban tadi ya. Keberuntungan, keajaiban, keberlimpahan di bulan Juli untuk Gemini. Oke sih. Wow. Yang pasti ini seseorang yang sudah menganggap Gemini ini sebagai keluarganya dia. Gitukah? Atau mungkin ini seseorang ini keluarganya Gemini yang datang. Kalian sesuaikan. Yang pasti dia ngerasa kayak seperti sudah menjadi keluarga gitu ya. Itu. Yang pasti keluarganya dia ini keluarga yang penuh cinta, dan dia akan sangat-sangat sayang dan cinta kalau bisa bersama dalam satu keluarga dengan Gemini, kayak gitu orangnya ya. Seperti itu kah? Oke. Ya, bottom of the deck-nya di sini ada bouquet. Ini Gemini akan diberikan suatu hadiah, kado, kejutan dari dianya, atau Gemini yang memberikan ke dia ya. Ini akan ada gift-nya, ada suatu hadiah, kado, kejutan, kebahagiaan yang diberikan dia ke Gemini di sini. Di bulan Juli Gemini akan mendapatkan banyak hadiah, kado, kejutan ya, yang benar-benar membahagiakan Gemini di sini. Dari seseorang yang penuh cinta dengan King of Cup juga gitu ya. Itu sih, banyak kebahagiaan yang Gemini dapatkan di bulan Juli. Kebahagiaan, keberuntungan ya, keajaiban semua aspek kehidupan, keberlimpahan. Oke sih, ini adalah buah dari kesabaran, kebaikan ya, buah dari buah dari cinta, dari sedekah yang Gemini berikan di masa lalu. Nah kayak gitu, itu Gemini diberikan banyak keberuntungan.